Allahu Akbar. Ya. Na'ama kama asal muslimin rahimakumullah. Kenapa ibadah ini sedemikian agungnya? Bahkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Karena di balik kurban ada hikmah-hikmah besar. Di balik semangat berkurban ada hikmah-hikmah besar. Di antara hikmahnya ma'asyiral muslimin, satu adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Ada panggilan kita untuk mencucurkan darah. Dan ini bagian dari harta kita yang kita cintai. Dulu Ibrahim lulus, diuji kecintaannya dengan Ismail, maka diperintahkan menggesek leher, yaitu Ismail. Lulus Ibrahim. Antum lulus enggak? Alhamdulillah, kita enggak diperintahkan gesek leher anak kita, cuma gesek ATM. Ya, gesek ATM. Ya, buat beli hewan kurban. Maka ini bukti kecintaan. Antum cinta tidak sama Allah? Ayo. Berapa rezeki yang antum beri, yang antum terima dari Allah dalam keseharian antum dalam 1 tahun, berapa rezeki? Alhamdulillah, lebih banyak. Maka sekali lagi bahwasanya di antara hikmahnya kurban adalah ibadah agung dan sebagai ujian cinta. Allah katakan fasalli li rabbika wanhar. Ya. Dan salatlah dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua di antara hikmah berkurban, Masya Allah, sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Allah memberi. Terima kasih dong. Bersyukur dong. Ya. Allah senantiasa memberi kita makan, minum, usaha, bla 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 bla. Lalu kita ada kelebihan. Lalu Allah meminta untuk sebagian dikorbankan untuk Allah, itu pun pahalanya kembali untuk kita. Maka ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan agar mereka mengenal Allah, mengingat Allah di hari-hari yang ditentukan atas apa yang telah dirizkikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di antara hikmahnya juga adalah Masya Allah, agar kita bisa mendulang pahala. Allahu Akbar, di hari-hari yang mencucurkan darah, ya, menyembelih kurban di hari itu lebih agung daripada berjihad di jalan Allah. Tadi kita sudah sebutkan, hari-hari ini pahalanya tidak terhingga, makanya rugi. Kalau tidak sampai berkurban, sementara ada keluasan. Ya, ada keluasan. Maka jangan sampai kita tidak berkurban. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, bahwasanya ibadah kurban ini juga sebagai bentuk bukti ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah. Ya, semangat antum berkurban, semangat antum mengeluarkan harta di jalan Allah adalah bentuk ketakwaan antum kepada Allah. Makanya lihat dalam surat Al-Hajj ayat 37 kata Allah, la yanalallahu luhumuha, yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, wala dima'uha, juga bukan darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, namun yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaan kalian kepada Allah. Kadzalika sakhkharaha lakum, begitulah Allah tundukkan untuk kalian hewan-hewan ternak itu, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Dengan apa? Khususnya dengan menyembelih di hari-hari itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Kemudian di antara hikmahnya adalah tentunya ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Ya Allah, Pak Bu, munten sekalian. Ya, luar biasa. Masyarakat kita di hari ini tidak sedikit satu kampung wala satu orang yang berkurban. Saya pernah, Pak, datang ke ikhwan ke satu kampung di sebelah sana, ya, di ujung-ujung sana, ujung kulon sana. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mereka ada hari tertentu beli kerbau, mereka sembelih, lempar kepalanya ke laut.
Tapi pas di hari kurban tidak ada yang berkurban. Innalillah. Karena kejahilan. Ya, maka ketika kita berkurban, lalu kita bagikan ke masyarakat, kita nampakkan syiar Allah, di dalamnya ada ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, bahkan sunnah dua Khalilur Rahman, sunnah dua kekasih Allah, Ibrahim dan Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian di antara hikmahnya, sebagaimana saya jelaskan tadi di awal, yaitu sebagai bentuk pengagungan terhadap syiar-syiar Allah. Karena di antara syiar Allah adalah mencucurkan darah untuk Allah. Ya, di antara syiar Allah adalah mencucurkan darah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini Allah katakan tadi dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan yang ada dalam hatinya. Kemudian juga ikhwan, masya Allah, banyak hikmah. Di antara hikmahnya apa? Allahu Akbar. Di dalam ibadah kurban ada ihsan. Di dalam ibadah kurban ada ihsan. Ihsan kepada Ustaz, ihsan kepada fuqara wal masakin. La ilaha illallah. Dan ada yaitu hadiah ya untuk saudara-saudara kita. Ya, tidak sedikit ma'asal muslimin ya Allah. Mungkin antum yang Allah luaskan rezekinya tiap hari makan daging ya. Tidak sedikit saudara-saudara kita di kampung-kampung, di pelosok-pelosok ya Allah. Ya mungkin ketemu kambing cuma Idul Adha saja. Maka Allah katakan, lihat dalam surat Al-Hajj ayat 28, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah dari hewan tersebut sebagian dari tubuh, dari dagingnya oleh kalian, boleh kita memakannya. Namun kata Nabi, kata Allah, wa at'imu, dan sebagiannya berikan makan al-ba'is, orang-orang yang sengsara dan fakir. Ihsanu, masya Allah, betapa senangnya kita melihat wajah-wajah ya masyarakat sekitar, masya Allah, apalagi kita berkurban di pedalaman ya, betapa senangnya kita ya ketika kita melihat wajah-wajah mereka yang ceria ketika mendapatkan yaitu hewan kurban yang kita bagikan. Allahu Akbar.